Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya Rusmi Rahmat. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Penggerebekan tim Reskim Mabes Polri ke lokasi di Dusun Antai, Desa Sebulu Modern menemukan adanya kegiatan ilegal. Tim Polri sudah memasang polis lain di kawasan tambang ilegal. Ditelusuri ke lokasi, terlihat papan pengumuman bahwa lahan di situ dalam proses penyelidikan dan penyidikan Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri. Tersangkanya dijerat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Ada juga sejumlah alat berat di polis lain, yaitu sebanyak 16 unit truk roda 10 dan 5 unit alat berat. Kepala Desa Sebulu Modern Jumadin yang dikonfirmasi mengakui adanya penambangan batu bara secara ilegal di desanya. Hanya saja, sebagai aparat desa dia mengaku tidak bisa melarang, apalagi masyarakat sudah menjual lahannya kepada pengusaha tambang. Penambangan liar di Sebulu Modern bukan rahasia lagi. Diperkirakan negara dirugikan ratusan miliar sejak beroperasinya oknum-oknum pelaku illegal mining. Sebuah LSM dari Lira Lumbung Informasi Rakyat menyebutkan sudah sering melaporkan adanya kegiatan ilegal itu tapi tidak pernah digubris. Pada prinsipnya sebenarnya kami sudah laporkan ke Mabes ke Polri, ke Polres Kukar, bahwa dengan adanya tambang dugaan ilegal di Sebulu yang lagi marak sampai saat ini, sudah kami laporkan secara tertulis. Namun sampai saat ini kayaknya belum ada progres mengenai laporan kami itu. Terakhir saya konfirmasi lagi ke pihak Polres. Terus penyidiknya mengatakan bahwa lagi sakit. Nah, tapi itu sudah 2 mingguan lebih, hampir 3 mingguan surat itu kami kirim. Cuman pertanyaan saya, kira-kira kapan ya? Tersangka FF ditangkap setelah diperiksa di Mapolresta Samarinda. Tim Barreskrim Mabes Polri kemudian membawanya ke Jakarta. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Masa aksi yang mengatasnamakan Balikpapan bergerak dengan berjalan kaki dari Simpang 3 Plaza Balikpapan. Aksi massa akan menduduki gedung DPRD Kota Balikpapan. Bila tuntutan massa aksi tak dipenuhi, massa aksi pun memaksa masuk hingga terjadi aksi saling dorong antara aparat keamanan dan massa aksi. Massa aksi menuntut DPRD untuk menyatakan sikap untuk turut menolak pengesahan Undang-Undang Omnibus Law yang disahkan pada 5 Oktober lalu. Bila tuntutan massa tak dipenuhi, massa akan memaksa masuk untuk menduduki gedung DPRD Kota Balikpapan. Gelombang penolakan terhadap disahkannya Undang-Undang Omnibus Law ini dinilai akan merugikan rakyat, mulai dari upah murah, perampasan hak-hak pekerja, dan kerusakan lingkungan dari penyederhanaan pemberian izin terhadap pemodal. Aksi demonstrasi semakin memanas saat pembakaran ban dilakukan massa aksi. Hingga sempat terjadi aksi saling dorong saat massa aksi memaksa masuk ke gedung DPRD Kota Balikpapan. Hingga Kamis siang, massa aksi terus berdatangan dari kalangan mahasiswa hingga pekerja. Untuk duduk dan masuk secara paksa ke gedung DPRD karena kita meyakini bahwa untuk audiensi maupun
untuk menandatangani petisi, kita sudah tidak percaya lagi karena sebelum adanya audensi dan tanda tangan petisi bahwa itu sudah ada aksi yang mana aksi tersebut memakan korban lumayan banyak, yaitu 7 orang. Bayangkan aja kalau misalnya kita tetap adanya audensi dan tanda tangan petisi, apakah itu masih berjalan atau tidak? Jadi kita tetap akan mempertegas untuk masuk ke gedung. Aksi massa yang menolak Omnibus Law terus menyuarakan untuk DPRD Balikpapan ikut menolak Omnibus Law yang sudah disahkan. Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Badan Pencarian dan Pertolongan Basarnas Kota Balikpapan sepanjang Kamis pagi melakukan evakuasi korban helikopter yang terjatuh di kawasan Gunung Binjai, Balikpapan Timur. Tim Basarnas yang dibantu oleh TNI, Polri, serta unsur SAR lainnya melakukan pencarian korban dengan berjalan kaki sesuai dengan koordinat titik yang didapat dari signal satelit. Tim Basarnas beserta TNI, Polri, serta unsur SAR lainnya melintasi medan yang cukup berat. Sekitar 2 jam sebanyak 5 korban dapat ditemukan, tak jauh dari signal PLB yang dipancarkan. 3 korban selamat sementara 2 korban meninggal dunia. Korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Kanujoso Jatiwibowo untuk dilakukan visum dan diserahkan kepada pihak keluarga. Jadi ini kami dari Basarnas mengadakan uji pelaksanaan operasi SAR di kantor SAR Balikpapan. Jadi semacam uji fungsi, Pak. Kami dari Direktorat Operasi ingin memastikan bahwa pelaksanaan operasi SAR yang dilaksanakan oleh kantor SAR Balikpapan ini sudah sesuai dengan standar operating procedure yang sudah ditetapkan oleh Basarnas, sehingga kami perlu terus melakukan uji fungsi untuk menjaga kualitas operasi, untuk memastikan bahwa operasi sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku sehingga hasilnya maksimal. Pelayanan operasi SAR oleh kantor SAR Balikpapan kepada masyarakat bisa diberikan secara maksimal. Dan sebenarnya uji pelaksanaan ini tidak hanya di Balikpapan, tapi juga di seluruh kantor SAR di Indonesia. Dalam evakuasi korban helikopter yang dilakukan oleh tim Basarnas dan unsur TNI Polri merupakan simulasi dan uji pencarian dan pertolongan yang dilakukan pihak Basarnas selama 3 hari. Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Inilah buntut dari aksi para mahasiswa yang tergabung dari berbagai organisasi kemahasiswaan di Kota Samarinda melakukan unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI, berbuntut ricuh dengan aparat kepolisian. Mahasiswa yang sudah merencanakan aksi unjuk rasa sejak kemarin sebagian berkumpul dari halaman Islamic Center. Mereka kemudian bergerak menuju gedung DPRD Kaltim Jalan Teuku Umar yang sudah dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Polisi memasang kawat berduri dan sejumlah peralatan anti huru-hara. Awalnya hanya berisi orasi-orasi, namun tiba-tiba ada yang membakar ban dan menghalau kawat berduri yang dipasang polisi. Karena masa menuntut masuk ke dalam komplek DPRD Kaltim untuk menemui para wakil rakyat, polisi kemudian berusaha menghalau dengan menyemprotkan kerumunan dengan air bersih. Masa terlihat kucar-kacir dan ada yang terluka.
Salah seorang aktivis mengatakan mereka ingin berdialog dengan anggota DPRD Kaltim, kemudian meminta anggota Dewan menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja. Hanya saja sampai sore hari tidak ada anggota DPRD yang keluar menemui mereka. Kita akan bertahan sampai di sini, kita akan menduduki kantor DPRD karena 2 hari kita aksi tidak ada sama sekali itikat baik daripada pemangku kebijakan Kalimantan Timur untuk menanggapi permintaan kita. Maka hari ini kita di DPRD Kaltim akan menduduki sampai malam hari. Aksi menolak Undang-Undang Cipta Kerja ini terjadi juga di Balikpapan, Penajam Pasir Utara, Sangatta, dan Bontang. Tim Kaltim TV, Hardin dan Heriman melaporkan. Masa sulit bagi para siswa belajar online di Kota Tenggarong tertolong adanya bantuan paket data dari pemerintah. Selama Juli sampai September, sudah 2 kali pendistribusiannya sehingga para siswa aman dalam proses belajar melalui daring atau dalam jaringan. Segala upaya dilakukan agar para mahasiswa tidak tertinggal mata pelajarannya. Selama masa pandemi COVID-19 ini, siswa tidak lagi melakukan proses belajar mengajar di ruang kelas, namun diganti dengan sistem daring alias dalam jaringan internet. Tapi masalah baru muncul, tidak semua siswa punya kemampuan, terutama paket data agar bisa terkoneksi dengan internet. Karena itu, akhirnya pemerintah membantu biaya pulsa kepada siswa, termasuk juga para guru yang anggarannya diambil dari BOS atau biaya operasi sekolah. Jadi untuk melengkapi sarana pembelajaran daring, jadi melalui anggaran dana BOS, jadi sekolah kami sudah mendistribusikan subsidi pulsa paket data maksudnya ini. Ya. Ini 2 kali. Jadi tahap pertama dulu pada bulan Juli, tanggal 16 Juli saya ingat saya itu. Kemudian pada waktu itu sejumlah 4,5 GB. Kemudian pada bulan September ini tahap kedua, kami memberikan subsidi lagi sebanyak 16 GB. 16 GB. Dalam jumlah siswa yang tahap pertama berapa siswa yang dapat Pak? Yang 4,5 GB? Yang 4,5 GB seluruh siswa. Seluruh siswa. Jadi seluruh siswa jumlah berapa? 842. Oh iya. Yang 16? Ya 16 sama. Tahap kedua kan? Tahap yang 16 GB juga seluruh siswa kan. Kutai Kartanegara termasuk kabupaten yang berada di zona merah di beberapa kawasan kelurahan. Lantaran itu sistem belajar dan mengajar masih tetap dilakukan melalui daring sampai kondisi pandemi COVID-19 benar-benar reda. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Masih ada pro dan kontra mengenai pelaksanaan pilkada pada 9 Desember 2020. Walaupun KPU tetap kekeh pada pendirian bahwa pilkada tetap digelar walau dengan protokol ketat. Tapi di Karangpaci, tempat berkantornya para wakil rakyat, masih ada yang tidak setuju pilkada maupun tahapannya dilanjutkan. Alasan utama pilkada dibatalkan pada 9 Desember 2020 karena situasi pandemi COVID-19 masih belum menurun. Bahkan jumlah orang tertular dan meninggal dunia semakin besar. Di Kalimantan Timur sudah ada calon kepala daerah yang meninggal dunia akibat sebelumnya terserang virus corona. Kedua calon itu adalah Haji Muharam sebagai calon petahana di Kabupaten Berau dan Adi Dharma calon wali kota Bontang. Kita harus objektif. Artinya memang penyelenggara itu Komisi Pemilihan Umum
sudah dibekali anggaran untuk OPD. Artinya ini juga perlu kita sikapi, kan tidak cukup dengan memakai masker orang bisa terhindar dari COVID. Ya kan, karena ini kan orang memilih ini kan tidak dalam, itu kan jelas-jelas berkumpul. Minimal dalam satu tenda itu 50 orang antri untuk masuk ke TPS bilik suara. Nah, kalau saya secara pribadi, ya sebaiknya saya sependapat dengan MUI agar supaya itu ditunda. Ini menyangkut masalah hasrat atau kehidupan orang banyak. Sebelumnya KPU Kota Samarinda melalui ketuanya Firman Hidayat mengatakan, meski banyak pro dan kontra, pihaknya tetap konsisten dengan jadwal-jadwal KPU yang sudah disepakati oleh para paslon dan pendukungnya. Pilkada hanya bisa dibatalkan jika peraturan KPU dicabut oleh Presiden. Tim Kaltim TV, Heriman dan Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. Sudah 7 bulan anggaran refocusing bergulir, namun para wakil rakyat di DPRD Kaltim mengakui tidak mengetahui bagaimana realisasi anggaran dijalankan mitranya di pemerintahan Provinsi Kaltim. Padahal anggaran COVID disetujui sebesar 534 miliar. Para wakil rakyat mengakui sering ditanya oleh warga kapan dana bantuan langsung tunai dari Pemprov Kaltim disalurkan. Kenapa warga terdampak di kabupaten kota belum menerima bantuan Pemprov? Lantaran itu, menurut anggota DPRD Kaltim dari Partai Golkar, Ninja Listiono, pemerintah Provinsi Kaltim tidak boleh berdiam diri saja. Pemprov Kaltim harus mengkomunikasikan masalah pembiayaan ini agar tidak berkembang. Bicaranya kalau bicara kesehatannya maka pemerintah sudah memiliki anggaran, ya. Cuma sekarang kan penyerapannya aja hari ini saya belum dapat laporannya. Karena beberapa waktu lalu saya juga minta untuk pemerintah untuk segera dapat memberikan report terkait penyerapan anggaran. Itu yang pertama. Kedua, saya juga minta pemerintah untuk segera mengumumkan kepada kita, kepada masyarakat, berapa sih sebenarnya biaya untuk penanganan pasien COVID. Sehingga average-nya kita bisa hitung. Misalnya harga tertinggi dan terendahnya kan sudah ada nih. Masa kita kalah dengan pemerintah pusat? Pemerintah pusat hari ini sudah mengeluarkan kebijakan maksimal swab itu harganya adalah 900. Kan begitu. Nah, saya juga minta pemerintah provinsi ini bisa juga memberikan informasi kepada masyarakat sebenarnya untuk penanganan pasien COVID itu berapa sih? Terendahnya seperti apa, tertingginya seperti apa? Karena selain soal bantuan langsung tunai, DPRD Kaltim juga menerima pertanyaan dari konstituen mengenai anggaran biaya bagi setiap pasien dan jenazah yang dimakamkan dengan protokol COVID-19. Seolah-olah masyarakat menuduh rumah sakit maupun tenaga medis membisniskan pasien dan jenazah COVID. Juga isu-isu di masyarakat yang berkembang bahwa ada isu-isu bahwa tim kesehatan biaya-biaya yang dikeluarkan itu sampai penguburan itu besar. Nah, ini kan kita nggak boleh seujon ya. Teman-teman dari dinas tenaga medis sudah kerja capek-capek, resikonya luar biasa. Tapi kemudian ada tuduhan-tuduhan yang mungkin akhirnya menjadi isu. Lebih baik pemerintah segera dibuka. Pemprov Kaltim beberapa waktu lalu mengakui rendahnya serapan bantuan untuk warga terdampak COVID karena kehati-hatian terhadap data penerima. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rusmi Rahma pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.